Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mentari tenggelam menjelang petang. Burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadiri webinar kami. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan dilakukan secara berkala. Dan topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu kewajiban pengisian dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kini telah hadir bersama saya, ada Niken, Ardian, dan Rizal Sumber, rekan saya Reni, dan saya sendiri Adino, selaku moderator, yang akan bersama dengan Bapak Ibu untuk mengupas tuntas webinar kita kali ini. Sebelumnya kami mohon izin menginformasikan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Jadi, kami harap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Kemudian, kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atas topik webinar kita kali ini atau membutuhkan layanan GASI, silakan untuk dapat memberitahu kami melalui chat Zoom webinar kali ini. Dan di sesi tanya jawab akhir nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan menjawabnya. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi kali ini, maka dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Semakin banyak pertanyaan yang Bapak dan Ibu berikan, maka semakin mudah bagi kami untuk memahami apa yang Bapak dan Ibu paling butuhkan. Baiklah, kita akan mulai untuk webinar kita kali ini dengan pertanyaan perdana yang akan saya tanyakan kepada Niken. Halo Niken. Ya, jadi terkait dengan pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi, di Indonesia ini apa sih landasan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut? Silakan Niken. Ya. Terima kasih. Baik, Adino, untuk landasan peraturan ini kita diatur dari merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 di tahun 2007, di mana pasal 3 ayat 1 ini dijelaskan juga bahwa setiap wajib pajak wajib mengisikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, kemudian angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan nantinya ditandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktur Jenderal Pajak tempat Bapak dan Ibu ataupun wajib pajak ini terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti itu, Dina. Oke, terima kasih Niken. Jadi untuk peraturan yang melandasi tentang pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi, di Indonesia ini kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 yang tadi telah dijelaskan oleh Niken. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Niken. Sebenarnya ada nggak sih kriteria wajib pajak yang wajib melakukan pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi? Silakan Niken. Ya, baik, Dino. Untuk kriterianya ini sendiri itu yang pertama kita sudah pasti itu memiliki NPWP ya, Bapak dan Ibu. Seorang wajib pajak ini berkewajiban memiliki NPWP jika sudah memenuhi syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektifnya. Dalam hal ini, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ini kita bisa lihat pada pasal 2 ayat 1, di mana untuk wajib pajak itu sendiri
itu telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana wajib pajak ini mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya ini meliputi tempat tinggal ataupun tempat yang kedudukan wajib pajak itu sendiri, dan kepadanya nanti akan diberikan nomor pokok wajib pajak. Kemudian juga yang dimaksud dengan syarat subjektif ini juga ketika wajib pajak dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Sedangkan untuk syarat objektif ini ketika wajib pajak ini memperoleh penghasilan yang dikategorikannya sebagai objek pajak. Seperti itu, Dino. Terima kasih Niken. Jadi jika seperti yang tadi telah dijawab oleh Niken, untuk kriterianya itu udah pasti punya NPWP. Nah, seorang wajib pajak yang berkewajiban memiliki NPWP ini ketika wajib pajak itu memenuhi syarat subjektif dan juga objektif. Untuk syarat subjektifnya itu ketika wajib pajak dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri, dan untuk syarat objektifnya adalah ketika wajib pajak memperoleh penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ken. Merujuk pada pertanyaan yang tadi nih, yang sebelumnya, yang menjelaskan bahwa salah satu syarat wajib memiliki NPWP adalah dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, bisa minta tolong kepada Niken untuk dapat menjelaskan tentang subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Silakan Niken. Ya, baik, Dino. Uh, ya, Bapak dan Ibu, untuk wajib pajak itu sendiri, itu kita terdapat beberapa kategori ya untuk subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Jadi pada peraturan Direktur Jenderal Pajak di nomor 43 di tahun 2011 juga, ini pasal 3, untuk subjek pajak dalam negeri itu sendiri, ini dijelaskan dengan rinci, di mana subjek pajak dalam negeri itu yaitu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun berada di Indonesia lebih dari 183 hari dengan jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak. Jadi perlu digarisbawahi ini uh, 12 bulan dalam 1 tahun pajak ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga suatu tahun pajak ini juga berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian juga ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, serta terdapat warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian selanjutnya untuk subjek pajak dalam negeri itu sendiri juga disebutkan merupakan orang pribadi ataupun badan yang tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri ini, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu merupakan subjek pajak luar negeri. Jadi untuk yang kemudian juga terdapat misalnya tidak punya niat atau tidak berkedudukan itu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak itu tidak dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Kemudian subjek pajak dalam negeri itu sendiri juga ada orang pribadi yang disebutkan di sini sebagai subjek pajak uh, ataupun wajib pajak dalam negeri apabila wajib pajak tersebut itu telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia ataupun maupun dari luar Indonesia
Dan besaran dari penghasilan yang didapat itu melebihi dari penghasilan tidak kena pajaknya. Kemudian juga terdapat badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri ini menjadi wajib pajak dalam negeri sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan badan tersebut menerima penghasilan itu baik dari dalam dan diperolehnya itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian juga di sini kalau kita melihat kategori untuk subjek pajak luar negeri, ini masih sama undang-undangnya, namun kita bisa merujuk pada pasal 4, di mana untuk pasal 4 ini dijelaskan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan orang pribadi tersebut itu berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak. Dan juga di sini dijelaskan juga di mana badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini meliputi yang menjalankan badan tersebut yang menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau bisa bisa saja ya jika badan tersebut itu menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Selanjutnya juga dapat dikatakan juga untuk subjek pajak luar negeri ini yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia itu bisa merujuk pada ayat 1 itu di huruf B itu meliputi juga tidak menerima ataupun memperoleh penghasilannya itu dari Indonesia. Jadi jika nantinya di perusahaan Bapak dan Ibu itu memiliki karyawan ekspatriat ini yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak atau tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia dan serta tidak memiliki NPWP itu bisa dikatakan sebagai subjek pajak luar negeri. Maka untuk karyawan ekspatriat itu tersebut itu tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Namun jika ekspatriat tersebut itu sudah memiliki NPWP dan mempunyai niat bertempat ataupun berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak itu dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dan rugi. Maka karyawan ekspatriat tersebut itu diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Seperti itu, Dino, penjelasannya. Oke, terima kasih Niken atas penjelasannya. Jadi, jika tadi kita lihat dari jawabannya Niken, untuk subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ini, kita bisa lihat di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 PJ 2011 untuk pasal 3-nya mengatur tentang subjek pajak dalam negeri, di mana untuk subjek pajak dalam negeri ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Karena kita akan membahas SPT tahunan orang pribadi, jadi saya coba rangkum untuk di bagian orang pribadinya saja.
Lalu untuk di pasal 4-nya dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak tadi, itu mengatur tentang subjek pajak luar negeri, di mana untuk subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, lalu orang pribadi yang berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak. Lalu juga terdapat yang namanya karyawan ekspat yang berada di perusahaan Indonesia. Jika karyawan tersebut berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari di dalam jangka waktu 12 bulan dalam 1 tahun pajak, dan tidak memiliki NPWP, maka disebut sebagai subjek pajak luar negeri. Namun jika ekspatriat tersebut memiliki niat berada di Indonesia dan telah berada di Indonesia di atas 183 hari dan sudah memiliki NPWP, maka ekspatriat tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri dan wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Baiklah, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan pertanyaan jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan dari topik webinar kita kali ini, atau bahkan jika Bapak dan Ibu menginginkan layanan GASI. Silakan Bapak dan Ibu dapat menuliskannya di chat room webinar kita kali ini, dan di akhir sesi tanya jawab nanti, kita akan bacakan pertanyaan yang paling banyak dari Bapak dan Ibu tanyakan untuk kita dahulukan menjawabnya. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan untuk dapat menuliskannya sejak saat ini. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, masih kita bersama dengan Niken. Terkait dengan formulir untuk lapor SPT tahunan orang pribadi. Untuk saat ini tuh ada berapa jenisnya sih, Niken? Dan apa aja sih itu? Silakan, Niken. Ya, terima kasih Dino. Ya, sebelum kita saya atau menjelaskan ada berapa jenis sih untuk formulir lapor SPT tahunan orang pribadi, saya dalam hal ini, yang pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan yaitu adalah meminta bukti potong untuk 1721A1, itu bagi karyawan swasta, dan bukti potong 1721A1 A2 untuk pegawai negeri. Namun, jika Bapak dan Ibu itu mempunyai bukti potong final ataupun tidak final, contohnya seperti pesangon ataupun untuk tidak final itu berupa uh, bukti potong untuk mantan pegawai. Nah, itu juga perlu dimintakan ke perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian juga dalam hal ini bisa memudahkan untuk Bapak dan Ibu dalam pengisian formulir untuk SPT tahunan orang pribadinya, karena di dalam bukti potong tersebut itu sudah tertera penghasilan Bapak dan Ibu selama 1 tahun. Ya, baik. Di sini saya juga akan menjelaskan uh, kita ada terdapat 3 jenis formulir untuk SPT tahunan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama ini terdapat formulir 1770 SS atau kita sebutnya sangat sederhana ya Bapak dan Ibu. Untuk jenis formulir SPT tahunan ini diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunannya itu kurang atau sama dengan 60 juta dan bekerja itu hanya dari satu pemberi kerja saja. Dan dalam pengisian formulir ini merupakan yang paling sederhana karena hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721A1 ataupun 1721A2 ataupun juga bukti potong tidak final dalam formulir 1770 SS ini. Serta nantinya kemudian juga Bapak dan Ibu jangan lupa tetap mengisikan daftar harta maupun kewajibannya sampai dengan akhir tahun tanpa Bapak dan Ibu memerlukan perinciannya. Ya, seperti itu untuk yang 1770 SS. Kemudian juga kita ada formulir untuk 1770 S atau kita sebutkan sebagai sederhana.
Untuk formulir ini itu memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS. Karena formulir ini memiliki lampiran yang Bapak dan Ibu perlu isikan. Untuk formulir ini sendiri itu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilannya itu lebih dari satu pemberi kerja atau penghasilan brutonya itu sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahunnya. Kemudian juga jika wajib pajak itu memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya. Misalnya contohnya bunga, royalti, sewa, ataupun keuntungan dari penjualan ataupun pengalihan harta lainnya. Atau di sini jika wajib pajak orang pribadi itu memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI ataupun lainnya. Kemudian juga yang terakhir ini formulir 1770 di mana untuk formulir 1770 ini itu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilannya dari usaha sendiri. Contohnya di sini usaha pertokoan, usaha penyewaan kendaraan, dan lainnya. Atau dari pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli. Contohnya di sini misalnya tenaga ahli tersebut merupakan dokter, notaris, petugas dinas asuransi, dan lainnya. Kemudian untuk formulir 1770 ini diperuntukkan juga wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih dari pemberi kerja yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kemudian juga formulir ini diperuntukkan juga bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam negeri lainnya atau menerima penghasilan pasif untuk seperti bunga, royalti, sewa, ataupun keuntungan dari penjualan penjualan dan atau pengalihan harta lainnya. Begitu juga ketika wajib pajak tersebut ini memperoleh penghasilan dari luar negeri seperti itu, Dino. Oke, terima kasih Dino. Niken Ya. atas jawabannya. Jadi, berdasarkan jawaban yang telah Niken berikan, dalam formulir SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi itu terdapat tiga jenis. Yang pertama, formulir 1770 SS, sangat sederhana. Kemudian formulir 1770S, sederhana, dan juga formulir 1770. Di mana dari sangat sederhana ini pengisiannya seperti namanya, sangat sederhana. Yang ketika sampai dengan 1770, tahapnya semakin kompleks. Untuk 1770 SS ini, untuk wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan tahunan kurang atau sama dengan 60 juta, dan bekerja hanya pada satu pemberi kerja. Kemudian, untuk 1770S, ini untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari atau sama dengan 60 juta per tahun, dan memiliki penghasilan itu dari sumbernya lebih dari satu pemberi kerja. Kemudian juga memiliki penghasilan dalam negeri lainnya dan juga penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Lalu untuk 1770 ini untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri ataupun juga dari pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli, dokter, notaris, dan lainnya. Lalu seperti 1770S, ini juga untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam negeri lainnya atau penghasilan pasif dan juga memperoleh penghasilan di luar negeri. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya nih, Ken. Untuk cara pelaporan pajak tahunan orang pribadi itu sebenarnya bagaimana jenisnya tuh apa aja sih cara pelaporannya? Apakah ada selain dari satu saja atau ada berapa sebenarnya? Silakan nih, Ken. Ya.
Baik, Dino, untuk cara pelaporan pajak tahunan orang pribadi itu sendiri, itu kita dapat merujuk pada peraturan Direktur Jenderal Pajak itu di nomor per 34 dan garis miring PJ tahun 2010 itu bisa merujuk pada di pasal 6 yaitu penyampaian untuk SPT SPT orang pribadi tersebut oleh wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ini bisa dilakukan melalui e-filing ini secara online. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan cara langsung ke KPP-nya atau juga dari pos dengan bukti pengiriman surat dan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Namun di sini perlu diketahui Bapak dan Ibu dan diperhatikan untuk penyampaian SPT melalui pos ataupun jasa ekspedisi ini bisa digunakan ketika Bapak dan Ibu baru pertama kali melakukan pelaporan SPT dan belum pernah secara online menggunakan e-filing. Ya, baik. Bagaimana sih untuk kita caranya lapor SPT itu sendiri menggunakan e-filing? Ini saya akan menjelaskan secara gambaran umumnya. Nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk yang pertama itu kita akan meminta Evin. Yang pertama kita Bapak dan Ibu perlu meminta untuk Evin dan Evin ini kita lakukan registrasi, kemudian kita akan lakukan aktivasi atas Evin itu sendiri. Kemudian untuk jika wajib pajak tersebut ingin melaporkan, itu wajib pajak orang pribadi, ini kita perlu membuatkan SPT tahunan orang pribadinya secara online. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi Bapak dan Ibu perlu buatkan dulu dengan mengisikan hartanya, kemudian juga mengisikan penghasilan yang didapat uh, berdasarkan formulir 1721A1 ataupun juga menggabungkan dengan formulir tidak finalnya. Kemudian juga ketika sudah selesai, kita meminta kode verifikasi untuk SPT tahunan orang pribadi. Selanjutnya nanti kita bisa kirimkan SPT tahunan orang pribadinya tersebut serta juga kita melakukan hal itu kita upload dengan secara online di pajak.go.id. Itu untuk wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya jika wajib pajak badan itu sendiri sama, kita lakukan upload untuk SPT masanya untuk PPh pasal 21 ataupun PPh pasal 26 secara online. Kemudian sama kita juga lakukan kode verifikasi untuk SPT masa PPh pasal 21 ataupun PPh pasal 26-nya juga secara online. Dan selanjutnya ini kita mengirimkan untuk SPT masa PPh pasal 21 ataupun 26-nya secara online. Seperti itu cara untuk pelaporan orang pribadi maupun badan. Baik, terima kasih Niken atas penjelasannya. Jadi untuk pelaporan pajak tahunan orang pribadi, jika kita merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 34 PJ 2010 Pasal 6, itu ada 4. Yang pertama e-filing, lalu yang kedua secara langsung, yaitu ke KPP terdekat, lalu juga dengan bukti pengiriman surat, lalu bisa juga dengan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, yang dimana untuk cara ini hanya ketika Bapak dan Ibu baru pertama kali melakukan pelaporan SPT dan belum pernah melakukannya secara online menggunakan e-filing.
Dan tadi juga Niken telah menjelaskan secara singkat untuk cara pelaporan SPT dengan e-filing, di mana nanti kita akan bahas bersama dengan rekan kita yang lainnya untuk secara detailnya. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan untuk dapat menuliskan pertanyaannya di chatroom webinar kita kali ini, di mana di akhir sesi nanti kita akan bahas, dan jika memang ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas di sesi kali ini, maka kita dapat lakukan one-on-one session dengan Bapak dan Ibu untuk membahas pertanyaan yang telah Bapak Ibu berikan. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaannya di chatroom webinar kita kali ini. Baiklah, jika tadi kita telah bersama dengan Niken, kita akan beralih kepada narasumber kita lainnya, yaitu Ardian. Nah, Ardian, ini ada pertanyaan terkait dengan syarat pelaporan SPT tahunan. Untuk salah satu syarat pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini kan menggunakan e-filing yang harus memiliki EVIN yang tadi telah dijelaskan. Nah, untuk mendapatkan EVIN ini sendiri bagaimana caranya? Bisa tolong dijelaskan, Ardian? Baik, Adino. Bapak Ibu, sebelum melaporkan SPT tahunan orang pribadi, Bapak Ibu harus memastikan terlebih dahulu sudah mendapatkan EVIN, dan yang kedua sudah melakukan registrasi serta aktivasi akun di DJP Online. Menginformasikan juga jika pada tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi, proses permohonan EVIN bisa dilakukan secara online. Sejak status pandemi sudah diangkat, maka mekanisme permohonan EVIN secara online sudah ditiadakan. Jadi Bapak Ibu ketika ingin memohon EVIN wajib datang ke KPP terdekat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi, maka Bapak Ibu wajib melakukan EVIN dengan langkah yaitu yang pertama, Bapak Ibu dapat mengunduh formulir permohonan EVIN yang dapat diunduh di website DJP, yaitu di pajak.co.id. Dan berikut adalah contoh formulir permohonan EVIN yang perlu Bapak Ibu isi. Pada bagian wajib pajak dan jenis permohonan, isikan sesuai dengan permohonan yang ingin diajukan. Untuk wajib pajak pribadi yang hendak meminta EVIN, centang kolom orang pribadi dan kolom aktivasi. Kemudian di formulir ini ada beberapa bagian. Untuk wajib pajak pribadi dapat mengisi di bagian A, kemudian wajib pajak badan dapat mengisi bagian B, dan wajib pajak yang menggunakan kuasa dapat menggunakan bagian C. Kemudian untuk wajib pajak pribadi, Bapak Ibu dapat mengisi bagian A. Pada bagian A ini silakan Bapak Ibu mengisi formulir data diri seperti NPWP, nama, tempat lahir, dan data diri lainnya. Dan untuk kolom EVIN silahkan kosongkan dahulu. Kemudian pada bagian D, mohon isikan nomor telepon dan alamat email aktif Bapak Ibu karena DJP akan mengirimkan kode EVIN melalui email tersebut. Kemudian bubuhkan juga tanda tangan di formulir dan jangan lupa tulis tempat dan tanggal serta nama Bapak Ibu. Nah, setelah mengisi formulir permohonan EVIN, Bapak Ibu dapat membawa formulir EVIN dan dokumen yang dibutuhkan ke KPP terdekat. Perlu diperhatikan juga untuk permohonan aktivasi EVIN ke KPP ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus dibawa ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak atau KP2KP adalah formulir aktivasi EVIN pajak yang sudah dilengkapi, kemudian alamat email aktif, fotokopi dan asli KTP bagi WNI atau kitas kitab bagi WNA, serta Bapak Ibu juga membawa fotokopi dan asli NPWP. Nah, setelah mendapatkan EVIN pajak, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi dan mengaktifasi EVIN pada situs DJP Online. Nah, Bapak Ibu langsung saja masuk ke situs DJP Online di djponline.pajak.co.id, kemudian pada bagian bawah, klik daftar di sini. Kemudian masukkan nomor NPWP Bapak Ibu, EVIN yang sudah didapatkan, kemudian kode keamanan atau CAPTCHA yang muncul di halaman tersebut. Kemudian klik submit. Kemudian di halaman selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisikan data seperti nama, email aktif, dan kata sandi. Jika data sudah lengkap dan sesuai, maka Bapak Ibu dapat klik submit, yang kemudian terdapat pop-up
atau pemberitahuan jika registrasi akun berhasil. Nah, setelah registrasi akun, Bapak Ibu perlu mengaktifkan akun, di mana nanti DJP akan mengirimkan email ke email yang sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu, dan di dalam email tersebut silakan klik aktifkan akun untuk mengaktifasi akun. Setelah mengklik di email tersebut, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login aplikasi DJP Online. Dan jika berhasil aktivasi, maka akan muncul pemberitahuan aktivasi akun Bapak Ibu sudah berhasil. Evin telah teraktivasi dan transaksi pajak online siap dilakukan. Seperti itu, Adino, bagaimana kita memohon Evin serta registrasi dan aktivasi akun DJP Online. Oke, baik. Terima kasih Ardian atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan Evin, kita pertama kalinya itu harus memiliki formulir pengajuan Evinnya dulu. Untuk formulir pengajuannya ini, Bapak dan Ibu dapat unduh di website DJP, yaitu pajak.go.id. Setelah itu Bapak dan Ibu isi formulirnya sesuai dengan data valid dan data lengkapnya. Setelah dokumen serta data telah dicantumkan dan diisi, maka kemudian eh, kita bawa formulir tersebut, kita print, kita bawa ke KPP terdekat, karena untuk saat ini eh, melakukan aktivasi Evin itu sudah harus ke KPP. Dan kemudian setelah kita bawa ke KPP terdekat, nanti akan diarahkan oleh petugas, di mana untuk Evin-nya nanti akan didapatkan, lalu kita akan mengisi formulir aktivasi Evin dan memberikan data lengkap lainnya. Setelah mendapatkan Evin-nya, lalu kita dapat aktivasi di situs DJP Online. Di situs DJP Online kita masukkan data yang kita perlu diisi, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan menemui tombol aktifkan akun dan kemudian diarahkan ke halaman login aplikasi DJP Online. Jika sudah berhasil aktivasi, nanti akan muncul pemberitahuan. Setelah itu, event telah teraktivasi dan transaksi pajak online siap dilakukan. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, terkait dengan tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi menggunakan e-filing. Nah, Ardian, tadi kan sudah sempat dijelaskan secara singkat oleh Niken. Nah, sekarang saya minta tolong untuk dijelaskan lebih detailnya tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan e-filing yang menggunakan formulir 1770S. Silakan, Ardian. Baik, Adino. Ya, Bapak Ibu, dapat dilihat bersama di sini adalah gambaran besar alur tahapan pelaporan SPT tahunan pribadi. Mulai dari login akun, kemudian memilih SPT, mengisi formulir, meminta kode verifikasi, mengirimkan formulir SPT, dan yang terakhir Bapak Ibu akan menerima tanda terima SPT. Nah, jika sudah memiliki akun DJP Online, maka pelaporan SPT melalui e-filing sudah dapat dilakukan, yaitu dengan mengunjungi website DJP Online di djponline.pajak.go.id. Kemudian Bapak Ibu dapat mengisikan kolom nomor NPWP dan juga bisa mengisikan NIK jika sudah melakukan pemadanan. Mengingatkan juga untuk Bapak Ibu yang belum melakukan pemadaman, mohon untuk melakukan segera pemadanan NPWP dengan NIK. Kemudian dapat memasukkan password, kemudian kode CAPTCHA atau kode keamanan, dan jika sudah sesuai maka dapat klik login. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke beranda DJP Online, di mana di menu atas tersebut ada menu lapor, maka kita pilih lapor. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih e-filing. Nah, di halaman ini akan muncul SPT tahunan pribadi yang sudah pernah dilaporkan. Dan untuk membuat SPT tahunan pribadi yang baru, maka dapat klik buat SPT. Kemudian tahapan selanjutnya adalah memilih SPT dengan menjawab beberapa pertanyaan di halaman DJP. Pertanyaan yang akan muncul antara lain adalah apakah Bapak Ibu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudian status pajak suami istri, kemudian apakah penghasilan bruto setahun Bapak Ibu lebih dari 60 juta atau tidak, dan Bapak Ibu memilih formulir yang akan digunakan, apakah Bapak Ibu akan menggunakan bentuk formulir dengan panduan ataupun dengan upload SPT. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini akan mencontohkan
formulir 1770S khususnya dengan panduan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan mengisi formulir. Langkah pertama yaitu mengisi data formulir, yaitu isi tahun pajak dan status SPT. Pilih normal untuk pelaporan pertama dan pembetulan jika akan melakukan pelaporan pembetulan. Setelah sesuai, dapat klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di halaman berikutnya ini terkadang muncul pop-up yang menginformasikan bahwa pada tahun yang akan dilaporkan, terdapat data pembayaran yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Dan data tersebut meliputi penghasilan neto, pengurangan, PTKP, jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong, jumlah penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan pasal 21, 22, atau 23, serta jumlah penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Jika Bapak Ibu menggunakan data yang sudah ada di sistem DJP, untuk pengisian SPT, Bapak Ibu dapat memilih ya, saya akan menggunakan data tersebut. Tetapi jika ada perubahan data, Bapak Ibu dapat memilih tidak. Namun, terkadang pop-up ini tidak muncul pada website, maka kami di sini akan mencontohkan jika pop-up tersebut tidak muncul atau Bapak Ibu memilih tidak. Lalu pada halaman ini dapat klik tambah. Kemudian isikan formulir sesuai dengan bukti potong 1721A1 yang sudah diberikan oleh pemberi kerja. Dan jika sudah sesuai, dapat klik simpan. Setelah tersimpan, dapat klik selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu memasukkan penghasilan neto sesuai dengan bukti potong 1721A1. Jika sudah sesuai, dapat klik selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan mengenai penghasilan dalam negeri lainnya. Jika Bapak Ibu terdapat penghasilan dalam negeri lainnya, silakan masukkan nominalnya. Apabila tidak ada, dapat klik selanjutnya. Kemudian akan terdapat pertanyaan mengenai penghasilan luar negeri. Jika ada, silakan isi nominalnya. Jika tidak ada, dapat klik selanjutnya. Di halaman berikutnya, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Silakan isikan jika ada dan jika tidak ada dapat klik selanjutnya. Lalu berikutnya, jika Bapak Ibu memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final, silakan masukkan di halaman ini nominalnya. Jika tidak ada, dapat klik selanjutnya. Kemudian di halaman berikutnya, Bapak Ibu silakan memasukkan harta yang Bapak Ibu miliki, seperti uang tunai, tabungan, dan kendaraan. Jika sudah sesuai, dapat klik selanjutnya. Lalu masukkan jumlah hutang yang Bapak Ibu miliki jika ada. Apabila tidak ada, Bapak Ibu dapat klik selanjutnya. Selanjutnya, masukkan tanggungan. Dan jika tidak ada perubahan dari tahun lalu, dapat klik selanjutnya. Pada halaman selanjutnya, Bapak Ibu dapat memasukkan pembayaran zakat jika ada, apabila tidak ada, lalu klik selanjutnya. Di halaman berikutnya, silakan Bapak Ibu memasukkan status kewajiban perpajakan suami istri serta PTKP Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, dapat klik selanjutnya. Pada halaman berikutnya, Bapak Ibu harap memasukkan pengembalian atau pengurangan pajak penghasilan pasal 24 dari luar negeri jika ada. Jika tidak ada, dapat klik selanjutnya. Lalu masukkan pajak penghasilan pasal 25 jika ada. Jika tidak ada, dapat klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di halaman berikutnya ini adalah total perhitungan pajak penghasilan yang sudah diisi Bapak Ibu di halaman-halaman sebelumnya. Pastikan sudah sesuai dan status pada halaman ini adalah nihil, dan jika terdapat kekurangan pembayaran ataupun kelebihan pembayaran akan muncul remarks kurang atau lebih bayar di halaman ini. Untuk melakukan pembayaran, ketika kurang bayar, Bapak Ibu dapat ke halaman selanjutnya. Pada halaman berikutnya, jika terdapat kurang bayar pajak, maka Bapak Ibu harus melakukan pembayaran sebesar kekurangan pembayaran pajak yang akan muncul di halaman ini. Untuk membayar pajak, Bapak Ibu dapat mencetak kode billing pada halaman ini. Selain itu juga Bapak Ibu juga dapat membuat kode billing di menu e-billing.
di dashboard menu utama, yaitu menu bayar di DJP, di sebelah menu lapor di dashboard. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Bapak Ibu akan mendapatkan NTPN yang nantinya juga dimasukkan ke halaman ini. Jika sudah dimasukkan dan jika sudah sesuai, dapat klik selanjutnya. Selanjutnya adalah halaman persetujuan. Jika Bapak Ibu sudah memasukkan data dan sudah menganggap data itu benar, maka Bapak Ibu bisa tik kolom setuju atau agree, lalu klik selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah meminta kode verifikasi untuk mengirimkan SPT tahunan orang pribadi. Pada halaman berikutnya, Bapak Ibu dapat klik tombol klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi yang bisa dikirimkan melalui email atau SMS ke nomor yang terdaftar di DJP Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan sukses yang menandakan kode sudah berhasil dikirimkan ke email ataupun nomor telepon terdaftar. Lalu Bapak Ibu dapat mengecek email terdaftar Bapak Ibu untuk mengambil kode verifikasi untuk dimasukkan ke DJP. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mengirimkan formulir SPT. Setelah menerima kode yang dikirimkan oleh DJP, Bapak Ibu dapat mengisikannya di halaman ini, kemudian Bapak Ibu dapat klik kirim SPT. Jika sudah, maka akan muncul pop-up penilaian layanan DJP online, di mana ini juga dapat menunjukkan jika pengiriman SPT tahunan orang pribadi Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, selain itu, selanjutnya juga ada tanda terima SPT. Setelah berhasil mengirimkan SPT tahunan orang pribadi, maka BPE atau bukti penerimaan elektronik dari DJP akan dikirimkan ke email Bapak Ibu terdaftar. Nah, itu Adino bagaimana melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing, khususnya menggunakan formulir 1770S dengan panduan. Baik, terima kasih Ardian atas penjelasannya. Jadi sudah cukup detail ya dari penjelasan Ardian tadi terkait dengan tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi, khususnya yang menggunakan formulir 1770S, di mana Bapak dan Ibu ini yang pertama mengunjungi untuk situs DJP online di djponline.pajak.go.id, lalu kita login, kita pilih lapor, lalu kita pilih e-filing, lalu kita klik buat SPT dengan panduan. Nanti dari pihak situs DJP akan mengarahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi field-field yang dibutuhkan dan mengisi data-datanya sesuai dengan data valid Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah total perhitungan pajak penghasilan yang telah tadi diisi. Jika sudah sesuai, maka statusnya akan tertulis nihil. Namun jika terdapat kekurangan pembayaran atau kelebihan pembayaran, maka akan terdapat remarks atas hal tersebut. Di mana kalau kekurangan pembayaran, maka Bapak dan Ibu harus melakukan pembayaran dulu. Jika terdapat kelebihan, dapat dilakukan restitusi. Nah, untuk selanjutnya kita ke halaman persetujuan, di mana jika datanya tadi sudah benar, kita klik setuju, yang kemudian kita dapatkan kode verifikasi, dikirimkan melalui email atau SMS, kemudian kita kirim formulir SPT-nya. Setelah SPT berhasil dikirim, maka kita akan mendapatkan BPE atau bukti penerimaan elektronik yang masuk ke email kita. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah tadi kita bersama dengan Ardian, maka kini kita beralih kepada Rizky. Rizky, ini terkait dengan PPh pasal 21 orang pribadi yang sudah dilaporkan. Jika sudah dilaporkan, tapi ternyata ada kesalahan nih, dan kita mau melakukan revisi atau koreksi, itu bagaimana sih cara melakukannya? Silakan Rizky. Baik, Adino, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, apabila ada kondisi di mana yang telah kita laporkan ternyata ada kesalahan dan kita mau mengkoreksi, hal tersebut sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 1 yang menyatakan wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Lalu, ketika koreksi yang dilakukan membuat PPh pasal 21 ini lebih bayar ataupun kurang bayar, maka dijelaskan kembali pada pasal 1A
yang menyatakan bahwa dalam hal pembetulan surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Lalu dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi tersebut merujuk pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu berupa untuk denda telat bayar pajak. Denda tersebut tergantung dari suku bunga acuan pada saat terjadi keterlambatan, dikali dengan kurang bayar pajaknya, lalu dikali dengan jumlah bulan sampai dengan bayar tersebut dilunasi, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Baik, Rizky, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, untuk melakukan revisi atau koreksi ini, peraturannya kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 1, di mana jika terdapat ada kesalahan ini, wajib pajak itu dapat membetulkan sendiri dengan asal Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Lalu, untuk koreksi yang telah dilakukan ini, jika jadinya terdapat kelebihan atau kekurangan bayar, maka dapat dilakukan pembetulan kembali, yang dimana surat pemberitahuannya harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Lalu, jika setelah dibetulkan, namun jadinya mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi, yaitu berupa denda telat bayar pajak. Baiklah, Rizky. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan suami dan istri nih. Mengenai pelaporan pajak penghasilan suami dan istri, bagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia ini? Apa sih peraturan yang mengatur tentang hal tersebut? Silakan, Rizky. Baik, Adino. Untuk peraturan mengenai pelaporan penghasilan suami dan istri ini diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8. Yang mana pada ayat 2-nya menyatakan bahwa penghasilan suami istri akan dikenai pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Lalu pada ayat 3 menyatakan bahwa penghasilan neto suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi dengan penghasilan neto mereka. Seperti itu, Adino. Baik, Rizky, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, terkait dengan pelaporan pajak penghasilan suami dan istri, di Indonesia ini kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8, di mana tadi telah dijelaskan oleh Rizky terkait dengan penghasilan suami istri, tentang pajaknya dan juga bagaimana untuk penghitungan penghasilan netonya. Lalu masih terkait dengan suami dan istri nih, Rizky. Ada yang namanya penggabungan NPWP suami dan istri. Ini seperti apa sih prosedurnya? Bisa minta tolong dijelaskan, Rizky? Baik, Adino. Apabila Bapak dan Ibu ingin menggabungkan NPWP antara suami dan istri, Bapak dan Ibu bisa mengajukan penghapusan NPWP istri dengan cara pergi ke KPP di mana NPWP istri terdaftar, ataupun bisa mengirimkan formulir melalui atau jasa ekspedisi. Lalu Bapak dan Ibu perlu untuk mengisi formulir penghapusan NPWP terlebih dahulu. Dan ketika mengisi formulir penghapusan tersebut, Bapak dan Ibu perlu melengkapi dokumen-dokumen seperti fotokopi NPWP, fotokopi KTP suami istri, fotokopi buku nikah, kartu keluarga atau dokumen sejenis, dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Lalu setelah formulir tersebut telah dikumpulkan, maka KPP akan memverifikasinya dengan maksimal waktu verifikasi 6 bulan. Setelah itu akan mendapatkan persetujuan penghapusan NPWP dan istri telah dapat menggunakan NPWP suami. Seperti itu, Dino, prosedurnya. Oke, terima kasih, Rizky. Jadi, Bapak dan Ibu,
Untuk prosedur penggabungan NPWP suami dan istri, yang dilakukan itu adalah mengajukan penghapusan NPWP istri, yang dimana caranya itu kita dapat ke KPP tempat NPWP istri terdaftar, atau juga bisa melalui pos jasa ekspedisi. Lalu, kita mengisi formulir penghapusan NPWP dan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan. Setelah diverifikasi oleh KPP, maka kita akan mendapatkan persetujuan penghapusan NPWP dari KPP dan istri dapat menggunakan NPWP suami sebagai NPWP-nya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Rizky. Bagaimana sih cara perhitungan penggabungan pajak penghasilan suami dan istri jika NPWP-nya itu terpisah dan juga digabung? Silakan, Rizky. Baik, Adino. Pada slide selanjutnya. Oke, baik. Kita bisa lihat sama-sama contoh perhitungan ketika NPWP terpisah, yaitu pisah harta maupun MT memilih terpisah. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan atau menjumlahkan penghasilan neto dan penghasilan tidak kena pajaknya. Lalu akan mendapatkan hasil penghasilan kena pajak dari suami dan istri. Selanjutnya kita hitung sesuai dengan tarif pajaknya dan akan mendapatkan pajak penghasilan terutang gabungan sebagai dasar perhitungan proporsi suami dan istri. Lalu untuk mengetahui proporsi dari suami dan istri didapat dari penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dibagi dengan jumlah gabungan penghasilan neto, lalu dikali dengan pajak penghasilan turutang gabungan, dan hasilnya akan dikurangkan dengan pajak yang sudah dipotong dari masing-masing suami dan istri. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kurang bayar dari masing-masing suami istri, dan kurang bayar ini akan dibayarkan lebih dahulu sebelum dilaporkan SPT tahunan menggunakan EBI. Lalu pada slide selanjutnya, adalah contoh pelaporan jika NPWP suami dan istri digabung. Untuk pengisian penghasilan neto ini diisikan hanya dari penghasilan neto suami yang kemudian dikurangkan dengan PTKP-nya. Selanjutnya akan mendapatkan hasil penghasilan kena pajak dan dihitungkan dengan tarif pajaknya yang akan menghasilkan pajak terutang. Sedangkan untuk penghasilan neto istri dan yang sudah dipotong PPh 21 diisi pada lampiran 2 bagian A nomor 13 di bagian PPh final. Seperti itu, Bung Dino. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, tadi Rizky telah menjelaskan bagaimana untuk perhitungan NPWP terpisah dari suami dan istri, dan juga contoh pelaporan jika NPWP suami dan istri digabung. Nah, Bapak dan Ibu, eh, kita akan sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu masih memiliki beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan yang Bapak Ibu miliki di chatroom webinar kita kali ini. Karena pada sesi tanya jawab nanti kita akan bacakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terlebih dahulu, yang kemudian jika terdapat pertanyaan yang belum sempat kita bahas di sesi kali ini, maka kita akan ada one-on-one session untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu berikan yang belum sempat kita bahas di sesi kali ini. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk dapat menuliskan pertanyaan di chatroom webinar kita kali ini. Baiklah Rizky, bisa saya minta tolong kepada Rizky untuk memberikan rangkuman dan juga kesimpulan dari topik pembicaraan kita di webinar kali ini. Silakan Rizky. Baik, Adino. Kesimpulan dari webinar kita pada siang hari ini, yang pertama adalah bahwa melaporkan SPT tahunan itu sudah menjadikan kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dan NPWP, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Lalu terdapat 3 jenis formulir SPT tahunan orang pribadi, yaitu formulir SPT 1770S, SPT 1770SS, dan SPT 1770. Formulir ini digunakan sesuai dengan jumlah penghasilan dan status ketenagakerjaannya. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi memiliki batas waktu yang telah ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yaitu hingga tanggal 31 Maret. Setiap wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam melakukan pelaporan SPT tahunan akan dikenakan sanksi, yaitu denda telat lapor SPT tahunan bagi wajib orang pribadi sebesar Rp100.000, dan untuk denda telat bayar pajak itu tergantung dari suku bunga acuan pada saat terjadi keterlambatan, dikali dengan kurang bayar pajaknya, kemudian dikali jumlah bulan sampai dengan kurang bayar tersebut lunasi.
Begitu, Bung Dino. Baik, terima kasih Rizky atas kesimpulan yang telah diberikan. Ya, Bapak dan Ibu, eh kita sebentar lagi akan memasuki sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh rekan saya Reni, dan di mana dari pertanyaan yang telah Bapak Ibu tanyakan telah kita kumpulkan nih pertanyaan-pertanyaannya dan akan kita bacakan yang paling banyak ditanyakan sebagai prioritas. Di mana, tapi tenang saja untuk pertanyaan Bapak dan Ibu lainnya tetap kita akan bacakan semaksimal mungkin sampai waktu yang telah ditentukan ini webinar kita berakhir. Oke, untuk sesi tanya jawab, eh, sebelum sesi tanya jawab, ini di sini kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, ini untuk sertifikat kita akan berikan kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Dan juga perlu diingat bahwa untuk webinar ini sebenarnya eksklusif bagi member dari PH, PHRC atau Payroll and HR Connect WhatsApp grup kami yang telah join. Di mana pada slide ini kita tampilkan bahwa di sini loh untuk registrasi ke PHRC kita, di mana di grup PHRC ini Bapak dan Ibu dapat mendapatkan benefit-benefit berupa sharing informasi dan juga info penting lainnya seputar dengan payroll and HR. Dan untuk materi webinar kita berikutnya itu adalah karyawan pindah kerja, implikasi pajak, risiko fluktuasi, take home 2024. Lalu juga kita memiliki produk demo schedule, di mana sana hari Senin dari jam 3 sampai dengan jam 4. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengikuti produk demonya, dapat registrasi di link yang telah kita berikan. Atau jika memang ada pertanyaan seputar dengan produk atau ingin mendapatkan layanan GASI lainnya, Bapak dan Ibu dapat menghubungi tim marketing kami melalui email, telepon, dan juga website yang telah kita tampilkan pada slide ini. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin ini bisa di screenshot atau nanti kita bisa berikan melalui email juga berikut dengan sertifikat yang telah kita berikan. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab yang dibawakan oleh rekan saya Reni. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Reni, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Dino atas sesi tanya jawabnya dengan para narasumber dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu atas antusiasnya dalam mengajukan pertanyaan pada sesi webinar kali ini dan mohon izin kami untuk prioritaskan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu yang terpisah. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama dari Ibu Mahardika. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara penutupan NPWP apabila sudah tidak bekerja lagi? Silakan teman-teman. Ya, baik Reni, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Mardika. Ini bagaimana cara untuk penutupan NPWP ya? Cara untuk penutupan NPWP ataupun penghapusan NPWP ini itu bisa terdapat 2 cara, yaitu secara online ataupun cara manual. Untuk cara dan syarat penghapusan NPWP secara online ini dapat dilakukan dengan cara Bapak dan Ibu itu mengisikan formulir penghapusan NPWP secara elektronik melalui aplikasi yang tersedia pada situs Dijen Pajak. Kemudian juga permohonan penghapusan tersebut nanti disampaikan wajib pajak itu melalui registration itu dianggap sudah ditandatangani secara elektronik juga dan ini mempunyai kekuatan hukum. Kemudian juga pengiriman untuk dokumennya ini disyaratkan dapat dilakukan upload soft copy-nya dokumen melalui aplikasi registration-nya juga.
Dan jika dokumen tersebut yang sudah disyaratkan itu sudah diterima lengkap, maka KPP nanti akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik. Jika kemudian jangka waktu penyelesaiannya itu adalah penghapusannya paling lambat 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari wajib pajak. Apabila jangka waktu yang telah terlampaui KPP belum menerbitkan keputusan, maka permohonan itu dianggap dikabulkan dan KPP harus segera menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian juga jika dilakukan secara manual, ini wajib pajak dapat mengajukan permohonan itu secara tertulis. Kemudian juga permohonan yang sudah dilakukan secara tertulis ini nanti akan Ibu itu akan mengisikan dan menandatangani formulir penghapusan tersebut itu di KPP tempat tinggal atau melalui KP2KP dan nantinya Ibu atau wajib pajak ini yang memenuhi persyaratannya itu harus melengkapi juga formulir dari penghapusan serta dokumen yang sesuai persyaratan yang ada di KPP tersebut. Kemudian juga jangka waktunya masih sama jika paling lambat itu adalah 6 bulan. Dan jika dalam jangka waktu sudah terlampaui, KPP belum menerbitkan keputusan, maka permohonan juga dianggap dikabulkan oleh KPP. Dan KPP juga harus segera menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, berikut seperti itulah untuk cara penghapusannya. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bahwa untuk penutupan NPWP ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara online, lalu secara langsung ke KPP. Jadi ketika kita ingin menggunakan cara online, maka bisa langsung mengisi dan melakukan upload dokumen pada aplikasi e-registration yang dapat kita kunjungi pada situs Dirjen Pajak. Sedangkan ketika kita ingin melakukan proses penghapusan NPWP secara langsung, maka kita bisa langsung mendatangi KPP terdaftar atau melalui KP2KP dengan membawa dokumen yang telah disyaratkan untuk penghapusan NPWP. Dan untuk jangka waktunya sama Bapak dan Ibu, proses online ataupun secara langsung itu adalah 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ulan. Pertanyaannya adalah, apabila ada karyawan yang memiliki suami tenaga kerja asing yang sudah memiliki NPWP dan berstatus pisah harta, bagaimanakah cara penyampaian SPT suami dan istri tersebut? Apakah bisa NPWP istri ditutup dan bergabung dengan NPWP suami yang suaminya adalah tenaga kerja asing? Silakan teman-teman. Baik, Ibu Wulan, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana jika status suami istri pisah harta. Nah, Ibu Wulan, jika status pajak suami istri itu pisah harta dengan suami istri memiliki NPWP masing-masing, maka pelaporan SPT tahunannya harus dilaporkan secara terpisah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk istri dari suami tenaga kerja asing, apakah bisa ditutup? Bisa, Ibu Wulan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mekanismenya, istri mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP setempat, dan istri dapat menggunakan NPWP suami. Nah, kemudian untuk pelaporan SPT tahunan pribadinya, penghasilan istri akan masuk ke penghasilan final
Dan bukti potong istri juga dilampirkan di penghasilan final juga. Kemudian setelah dimasukkan ke penghasilan final, tidak ada penghitungan ulang untuk penghasilan istri di NPWP suami, di pelaporan tahunan suami. Seperti itu, Reni dan Ibu Wulan. Baik, terima kasih Ardian untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, atas pertanyaan Ibu Wulan, perlu kita garis bawahi ya. Tadi disebutkan bahwa sang suami dan istri tersebut berstatus pisah harta. Nah, karena pisah harta, maka sang suami dan istri memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan pribadinya secara terpisah. Lalu bagaimana? Apakah NPWP sang istri bisa ditutup? Sesuai penjelasan Ardian bahwa NPWP sang istri bisa ditutup, diajukan permohonan penutupan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk cara-caranya. Dan kemudian nantinya perpajakan sang istri ini akan digabungkan dengan perpajakan suami menggunakan NPWP suami. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari sebentar. Ini dari Bapak Aditya. Pertanyaannya adalah nanti mohon dijelaskan perbedaan step by step cara lapor orang pribadi, pegawai dan bukan pegawai atau mitra atau freelancer itu seperti apa? Silakan teman-teman. Baik, saya ulangi pertanyaannya dari Bapak Aditya. Pertanyaannya adalah, mohon dijelaskan perbedaan step by step cara lapor orang pribadi, dalam hal ini pegawai dan bukan pegawai atau mitra atau freelancer. Itu seperti apa? Silakan teman-teman. Baik, maaf Reni. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Bapak Aditya ya. Untuk cara lapor SPT tahunan itu jika yang bukan pegawai itu caranya seperti apa? Jadi cara untuk lapor SPT tahunan melalui e-form itu bisa dilakukan dengan cara buka untuk halaman untuk DJP online-nya, itu bisa dilakukan DJP online dengan Google.id, kemudian masukkan untuk NPWP ataupun nomor induk kependudukan atau disebut NIK, kemudian juga kata sandi dan kode keamanannya, kemudian nanti Bapak bisa login dan pilih menu untuk lapor. Kemudian juga klik ikonnya e-form-nya tersebut, e-form PDF. Kemudian ini pastikan di layar komputer ataupun laptop Bapak itu terinstall Viewer. Jika belum, itu unduh untuk dan install pada tautan atau petunjuk. Kemudian juga untuk petunjuknya tersebut itu bisa Bapak baca atau dibaca dalam petunjuk berikutnya. Jadi pilih untuk buat SPT, kemudian nanti jawab pertanyaan yang diajukan dari pilihan tersebut, kemudian nanti klik form SPT tahunan orang pribadi untuk formulir 1770. Kemudian nanti juga wajib pajak akan diminta untuk mengisi data formulir 1770 yang terdiri dari tahun pajak, kemudian juga ada status SPT-nya, serta metode pengiriman untuk token itu sendiri. Kemudian juga nantinya kirim untuk permintaannya tersebut itu sistem akan otomatis mengunduh formulir 1770 ke perangkat elektronik. Kemudian nanti buka dokumen
untuk formulir yang berhasil diunduh, yaitu untuk pekerja bebas, ini perlu dipastikan apakah pekerjaan bebas tersebut itu sudah menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Jika sudah terdaftar atau sudah disetujui, maka bisa pilih menggunakan pencatatan atau pekerjaan bebas yang dikenakan pajak final atau peredaran neto di bawah 4, M, itu menggunakan pilihan pencatatan. Namun jika tidak, maka opsi yang nantinya tersisa itu menggunakan pembukuan, di mana nantinya harus disiapkan terlebih dahulu itu laporan keuangan, nantinya penghasilan yang diterima dalam tahun berjalan. Kemudian pada lampiran berikutnya itu lampiran 4 bagian A itu diisikan daftar harta yang dimiliki pada akhir tahun. Ya, selanjutnya juga pada bagian B ini diisikan dengan daftar utang pada akhir tahunnya. Selanjutnya di bagian C itu diisikan susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak. Selanjutnya pada lampiran ketiga ini nanti diisikan juga data terkait dengan penghasilan. Kemudian pada lampiran kedua nanti dilengkapi nama NPWP, nomor bukti pemotong, kemudian juga ada tanggal bukti pemotong, jenis pajaknya, serta jumlah pajak penghasilannya. Dan di lampiran 1 itu lengkapi formulir yang diminta. Namun untuk khusus di bagian A ini hanya diisikan apabila wajib pajak itu menyelenggarakan untuk pembukuan ya. Selanjutnya nanti pada lampiran induk itu diisikan identitas dan status kewajiban perpajakannya. Kemudian nanti diarahkan ke status penghasilan tidak kena pajak. Di sini wajib pajak tidak perlu mengisikan karena nanti data dilampirkan sebelumnya akan otomatis dipindahkan ke lampiran induk. Seperti itu untuk gambaran cara pelaporannya. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Niken jelaskan ya, bahwa tadi merupakan step-step untuk melakukan pelaporan SPT tahunan untuk bukan pegawai. Nah, kalau untuk orang pribadi tadi sudah dijelaskan ya di sesi awal oleh salah satu narasumber kita, dan yang barusan dijelaskan adalah step-step untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk bukan pegawai. Jadi yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu, untuk bukan pegawai ini di awalnya sama gitu, kita harus mengakses laman DJP online, lalu login ke dalam menggunakan NPWP pribadi kita. Setelah itu perlu digarisbawahi untuk bukan pegawai ini kita akan menggunakan e-form dalam format PDF, dan nantinya untuk e-form ini juga perlu diperhatikan Bapak dan Ibu bahwa wajib pajak akan diminta untuk mengisi data formulir 1770 yang nantinya akan dikirimkan token ke alamat email terdaftar yang terdapat di akun DJP online Bapak dan Ibu. Kemudian juga untuk bukan pegawai ini harus diperhatikan juga apakah pekerja bebas ini sudah terdaftar, sudah mendaftarkan sebagai norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN gitu. Jadi jika sudah terdaftar, maka bisa menggunakan pencatatan. Jika belum, maka bisa menggunakan pembukuan. Mungkin hal yang membedakan antara lapor SPT tahunan orang pribadi dan bukan pegawai di bagian itu, Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjutkan
ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Putra. Pertanyaannya adalah, mengapa jika NPWP suami dan istri terpisah, penghasilannya harus digabung pada saat lapor pribadi? Silakan teman-teman. Baik, Reni, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Putra. Dan Bapak Putra, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu kembali lagi merujuk pada undang-undang ya Bapak Putra. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8, yang mana pada ayat 2 mengatur penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila A. Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. 2B menyatakan dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Lalu pada ayat 3 menyatakan penghasilan neto suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan huruf C yang berpisah antara suami dan istrinya dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri. Dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Sehingga apabila kita merujuk pada undang-undang tersebut, walaupun pelaporan pajak dilakukan secara terpisah, namun untuk jumlah penghasilan suami dan istri harus tetap digabungkan untuk diperhitungkan kembali dan untuk mengetahui kekurangan bayar pajak dari masing-masing penghasilan yang diterima. Seperti itu, Bu Reni. Baik, terima kasih Rizky untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan penjelasan bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan neto suami dan istri dan besaran pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Baik, Bapak dan Ibu, tersisa beberapa menit, Bapak dan Ibu masih bisa mengajukan pertanyaan. Setiap pertanyaan tentunya akan memudahkan kami pemahaman mana yang perlu Bapak dan Ibu dapatkan dari webinar kali ini. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Deli. Pertanyaannya adalah, jika NPWP suami dan istri digabung, besar kemungkinan akan terdapat lebih bayar pajak, begitukah? Ya. Baik, ya silakan. Kak Ren. Baik, sebelumnya itu saya akan izinkan saya menjawab. Perlu di sini perlu dipahami sebelumnya bahwa sistem untuk perpajakan Indonesia ini kan suami istri itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi ya, Bapak dan Ibu. Dengan demikian untuk pemenuhan kewajiban perpajakan ini termasuk NPWP, idealnya itu menjadi satu atau kita dapat sebut sebagai NPWP gabungan, di mana hanya memiliki satu NPWP saja, yaitu NPWP kepala keluarga, dalam hal ini suami. Dan kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 8 ayat 1, di mana untuk seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang kawin ini pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak itu merupakan kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah dikompensasikan. Kemudian juga sebagaimana yang maksud juga di pasal 6 ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau pemberi kerugian suami, kecuali penghasilan tersebut semata-mata itu diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajaknya berdasarkan ketentuan pasal 21. Dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya
dengan usaha atau pekerjaan bebas suami ataupun anggota keluarga lainnya. Sehingga ketika suami istri ini memiliki satuan PWP dengan ketentuan penghasilan istri itu hanya dapat dari satu pemberi kerja, maka pajak atas penghasilan istri ini bersifat final. Jadi dengan demikian gitu tidak terdapat implikasi lebih atau kurang bayar PPh orang pribadi ketika NPWP suami dan istri itu digabungkan selama suami tidak mendapatkan penghasilan lain selain dari pemberi kerja dan istri mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa kita simpulkan ya ketika NPWP suami dan istri digabung itu tidak akan ada implikasi lebih atau kurang bayar. Kenapa? Karena sudah diatur juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa penghasilan istri jika hanya didapat dari satu pemberi kerja, maka pajak atas penghasilan istri bersifat final dan tidak akan berimplikasi lebih bayar atau kurang bayar pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Indrawati Iswan. Pertanyaannya adalah, apabila seorang karyawan memiliki usaha lain, misalnya bisnis MLM atau usaha online, jenis formulir apa yang digunakan untuk pelaporan? Silakan teman-teman. Baik, Ibu Indrawati, jika seorang karyawan memiliki usaha lain, contohnya disebutkan bisnis MLM atau usaha online, maka ketika pelaporan itu penghasilan dari usaha lain ini masuk ke dalam penghasilan dari pekerjaan bebas. Dan untuk pelaporannya sendiri menggunakan 1770 dan cara lapornya seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait pertanyaan Bapak Editya, di mana Ibu dapat ke DJP online, kemudian login menggunakan NPWP NIK, kemudian password, kemudian login, kemudian pada dashboard menu utama, Ibu dapat memilih menu lapor, kemudian memilih e-form, karena Ibu ini adalah seorang karyawan, di mana terdapat usaha lain yang masuk dalam penghasilan dari pekerjaan bebas, Ibu juga harus menambahkan penghasilan neto dari pemberi kerja Ibu, kemudian pada lampiran 1, dan kemudian bukti potong 1721A1 pada lampiran 2. Seperti itu, Ibu Indra dan Reni. Baik, terima kasih Ardian untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan gitu ketika terdapat penghasilan dari pekerjaan lain, contohnya tadi seperti Bu Indrawati online gitu. Nanti ketika akan melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, maka kita harus memilih kategori mendapatkan penghasilan lain dari pekerjaan bebas dan nantinya kita akan menggunakan e-form untuk pengisian data-data perpajakannya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Dikta. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika wajib pajak lupa atau hilang e-fin? Silakan teman-teman. Baik, Bapak Dikta, untuk Bapak Ibu yang lupa akan e-fin-nya ketika akan melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi, merujuk pengumuman dari DJP dengan nomor PEng 3 PJ 09 2024 tentang perluasan kanal layanan lupa e-fin. Bapak Ibu yang lupa dengan e-fin-nya dapat menggunakan layanan lupa e-fin melalui beberapa kanal, seperti yang pertama yaitu telepon kering pajak 1500-200, dapat juga di live chat di halaman pajak.co.id, kemudian dapat juga mengirimkan email lupa e-fin ke lupa.efin@pajak.co.id. Kemudian bisa juga aplikasi M-Pajak ataupun datang langsung ke KPP ataupun KP2KP terdekat. Nah, Bapak Ibu yang ingin melakukan permohonan lupa e-fin melalui email, Bapak Ibu harus mengirimkan email dari
email terdaftar di DJP dan mengirimkan email tersebut ke lupa.evin@pajak.go.id dengan subjek email lupa Evin. Kemudian di badan email tersebut mohon cantumkan nomor NPWP, nama wajib pajak, alamat terdaftar, kemudian alamat email terdaftar yang terdaftar di DJP online, kemudian nomor telepon yang terdaftar juga di DJP online. Nah, kemudian di bawah data diri ini, Bapak Ibu juga perlu menuliskan afirmasi dengan mengetik, saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi yang diminta. Saya bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila di kemudian hari saya terbukti bukan pihak yang memiliki hak. Nah, jika data diri dan afirmasi ini sudah dituliskan pada badan email, Bapak Ibu dapat mengirimkannya ke lupa.evin@pajak.go.id. Seperti itu, Bapak Dikta. Baik, terima kasih Ardian untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika kita lupa atau hilang Evin, maka kita dapat menggunakan layanan Lupa Evin dengan menelpon 1500-200 atau melalui live chat pada pajak.go.id atau juga mengirimkan email ke alamat email lupa.evin@pajak.go.id. Baik, Bapak dan Ibu, berikut merupakan pertanyaan terakhir pada sesi webinar kali ini. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas antusiasnya dalam mengajukan pertanyaan. Dan apabila terdapat pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati. Akan saya kembalikan ke rekan saya Adino untuk menutup webinar hari ini. Silakan Adino. Ya, terima kasih Reni dan juga teman-teman atas sesi tanya jawabnya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah bertanya kepada kami. Bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaan belum sempat kami jawab, kami ingatkan kembali, kami akan adakan one-on-one session untuk membahas pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum sempat kita bahas. Baiklah Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini. Kami berharap ini menjadi hal yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, agar kami menjadi lebih paham topik pengajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu, dan juga bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik lagi selanjutnya. Mohon juga menyampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami di nomor yang tadi ada untuk marketing juga, maka dengan senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Selamat siang. Perol Nature, GASI solusinya.